aku sama Home Credit. Ini semua aplikasi pinjol OJK ya, yang legal. Jadi mereka ini sudah terdaftar di OJK. So kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini kalian ada pinjaman di aplikasi yang tadi saya sebutin, berarti memang kalian sudah masuk ke aplikasi pinjaman online yang memang pada basisnya mereka sudah terdaftar di OJK. Jadi ini yang keputusan yang lebih baik daripada kalian menggunakan aplikasi pinjaman online ilegal. So kita berbicara tentang resiko dan dampak yang paling sering terjadi pada beberapa aplikasi ini tadi ya. Jadi kita akan speak up. Yang pertama itu di Kredipo, Home Credit, dan Amerbank. Intinya seperti ini ya teman-teman. Berapapun dan apapun nama dari aplikasi pinjol OJK yang kalian gunakan, jika memang alamat tempat tinggal atau domisili kalian itu jauh dari Jabodetabek, misalnya ya, ini kan perkantoran pusatnya mereka ini ada di Jabodetabek, tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti, entah itu 2 tahun ke depan atau mungkin beberapa bulan ke depan, mereka akan membuka kantor cabang di daerah kalian. Itu tidak menutup kemungkinan kalau menurut saya. Cuman kita berbicara yang sekarang ya. Selagi memang kalian tidak tinggal di Jabodetabek, maka resiko untuk kalian didatangi oleh DC atau tim penagihan aplikasi ini sangat kecil kemungkinan. Karena apa? Besaran di ongkos. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya bahwasanya kemungkinan mereka untuk menagih langsung dengan cara mendatangi kalian di rumah itu sangat kecil kemungkinan. Karena itu nggak bakalan balik modal. Pinjaman cuma 2 juta, bahkan ada yang di bawah 1 juta, cuman pinjaman 700.000, mereka mau nagih ke Kalimantan sana, itu ongkosnya udah berapa. So hilangkanlah ya ketakutan-ketakutan yang mengarah ke sana, karena selagi memang kalian di luar Jabodetabek itu nggak perlu sebegitu takutnya ya untuk didatangi ke rumah. Ini saya berbicara untuk semua aplikasi ini, dan seperti yang udah kita tahu juga di aplikasi pinjol Home Credit ini mereka udah memiliki banyak sekali cabang di seluruh Indonesia, karena memang mereka ini adalah leasing ya, kalau menurut leasing yang memberikan pinjaman ataupun pendanaan pada sistemnya itu sistem kredit gitu, kredit. Jadi Home Credit ini memang leasing yang udah lama sebenarnya. Jadi memang mereka sudah memiliki sudah memiliki kantor-kantor cabang di daerah-daerah. So yang paling besar kemungkinan jika kalian berurusan dengan aplikasi fintech legal ini di Home Credit ya, karena mereka pasti ya akan menurunkan tim lapangan yang ada di cabang-cabang terdekat mereka yang ada di daerah kalian. Itu pun kalau memang kalian berada di dekat atau agak dekat lah gitu dengan kantor cabang mereka. Tapi kalau misalnya jauh, untuk menemui Anda aja itu udah mengeluarkan kos yang besar, rasanya enggak juga. Cuman ya itu seperti yang udah aku jelaskan di video bawah itu sebelum ini juga, bahwasannya apabila kita memiliki riwayat pinjaman pada fintech ilegal ya, fintech legal ini ya, jejaknya itu akan terekam di BI checking. Terus hantaman-hantaman sebagai resiko yang selanjutnya yaitu hantaman-hantaman psikis, hantaman-hantaman mental yang akan kita terima dari aplikasi-aplikasi ini. Cuman ada satu hal yang harus kalian tahu. Apabila salah satu dari aplikasi-aplikasi ini tadi ada tim DC-nya atau tim CS penagihan mereka itu yang sudah memaki-maki kalian, mengata-ngatai kalian, menghina-hina kalian, pokoknya ya yang menyerang mental kalian dengan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak baik serta caci maki yang tidak baik, ini mereka kalaupun datang ke alamat kalian, ini pasti bukan orang yang tadinya meneror kalian. Karena kenapa? Dari bahasa verbal yang mereka keluarkan pada proses penagihan ini aja sebetulnya udah bisa menjadi sebuah bahan buat kalian untuk menyerang mereka balik gitu. Jadi kemungkinan kalaupun memang ada yang, untuk semua yang berdomisili di Jabodetabek ya,
kalaupun kemungkinan ada yang akan datang ke tempat kalian dari aplikasi-aplikasi ini tadi, itu adalah orang yang memang sama sekali belum pernah menghubungi kalian, yang belum pernah mengata-ngatai atau menghina-hina kalian. So kemungkinan mereka akan datang itu untuk daerah-daerah di luar Jabodetabek itu kecil sekali kemungkinan ya. Terus hantaman-hantaman mental atau psikis yang mereka serang itu, yang mereka keluarkan itu, yaitu tidak jauh-jauh dari sistem penagihan online, karena ini adalah aplikasi pinjaman online. So penagihannya pun lebih banyak dilakukan secara online, baik itu secara telepon, secara SMS, secara pesan WhatsApp atau email. Ini bakal terus berlanjut terus menerus sampai akhirnya kalian itu, kalau misalnya ya, berkali-kali saya sampaikan, kalau misalnya mental kalian itu rapuh, maka dengan cara hantaman pesan yang bertubi-tubi, telepon yang sangat sering, ini akan membuat kalian sangat stres dan ya nggak ada waktu untuk nggak mikirin masalah ini gitu. Dan perlu digarisbawahi lagi bahwasanya tujuan mereka untuk menagih melalui DC-DC ini, melalui CS-CS ini memang seperti itu. Tujuan mereka yaitu untuk mengenai mentality kalian. Terus apa sih Kak yang harus kita lakukan gitu apabila memang pada suatu saat nanti DC dari aplikasi pinjaman online ini benar-benar mendatangi kita? Jadi kalian itu yang perlu kalian perhatikan itu ya, mau kalian laki-laki ataupun perempuan, pokoknya kalau memang benar mereka datang ke alamat kalian, ya udah terima aja. Cuman satu ya yang aku sarankan, jangan lemah. Jadi tunjukin bahwasanya kalian itu strong, jangan mau kelihatan kalau bahwasanya kalian itu ketakutan. Karena kenapa? Mereka itu biasanya kalau udah ngelihat gestur kita yang ketakutan, entah gemetaran gitu, entah gugup dalam menghadapi kedatangan mereka ataupun menjawab semua obrolan atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan, ini udah kita bakal dihantam terus diserang terus sampai kita akhirnya ya, biasanya apalagi yang perempuan ya, karena perempuan ini sangat rentan dengan gertakan gitu, dengan bentakan. Dan apa boleh buat kalau memang mereka udah menaikkan gitu wajah mereka dan meninggikan suara mereka, kalian juga harus seperti itu. Jadi dia itu manusia, kita manusia, dia makan nasi, kita makan nasi, belum makan batu kok mereka, nggak ada sesuatu yang harus ditakuti. Dan juga kalaupun memang mereka akhirnya melakukan kekerasan, jelas itu sudah melanggar hukum. Kalian juga punya hak untuk melindungi diri kalian. Ya intinya kayak gini aja, kalau memang mereka nggak sopan, mereka kasar, datang ke rumah kalian, ya kalian teriakin aja seluruh tetangga kalian tuh bahwasanya ada maling masuk rumah kalian, kayak gitu aja udah habis dia pokoknya. Tapi kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan yang anarkis gitu, yang kasar gitu, atau sudah ya terlalu menekan kalian, bolehlah kalian lakukan ya hal yang seperti, apalagi yang ibu-ibu sebenarnya sih banyak banget ya jurus pamungkas yang bisa dikeluarin. Kalau bapak-bapak kan memang pada dasarnya mereka semuanya biasanya laki-laki, dan jarang loh saya mendapatkan referensi ataupun jarang saya mendapatkan narasumber, bahkan belum ada memang yang melakukan penagihan itu melalui mengirimkan gitu tim lapangan yang perempuan, itu belum ada. Baru yang ada itu selalu menurunkan tim lapangan itu yang laki-laki. Oke teman-teman, untuk materi hari ini cukup sampai di sini aja dulu. Bila memang ada pertanyaan yang lebih, boleh kalian sharing kepada saya lewat nomor WA yang udah saya cantumkan di description box. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching dan selalu tunggu video-video aku selanjutnya. Makasih.